Nama aslinya adalah Sujat Miko. Namun di kawasan Pasar Gede, Surakarta, orang-orang mengenalnya sebagai Pak Miko. Pada pertengahan tahun 2012, pria berusia 45 tahun ini berada di titik paling nadir dalam hidupnya. Mengamati toko grosir sembako warisan orang tuanya yang perlahan mati dibunuh zaman. Rak-rak kayu jati yang dahulu selalu penuh dengan karung beras dan tumpukan minyak goreng, kini berganti menjadi sarang laba-laba dan kepulan debu tipis. Setiap sore, Miko hanya duduk di kursi rotan usang, menghitung sisa uang di laci yang bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan. Listrik bulanan rumahnya di gang sempit daerah Pajang. Krisis ini bermula ketika retail modern mulai mengepung sudut-sudut kota, merebut satu demi satu pelanggan setianya tanpa ampun. Miko, yang tidak memiliki keahlian lain selain berdagang secara konvensional, mulai terjerat utang pada beberapa lintah darat demi menutupi biaya sekolah kedua anaknya. Istrinya, seorang wanita tangguh bernama Rahayu, sudah lama berhenti mengeluh. Wajahnya bertransformasi menjadi topeng kepasrahan yang dingin, yang justru membuat hati Miko semakin teriri setiap kali mereka bertatapan di meja makan. Keheningan di dalam rumah mereka bukan lagi sekadar sepi, melainkan sebuah teror mental yang perlahan-lahan mengikis suara seorang kepala keluarga. Setiap malam, setelah anak-anaknya tertidur, Miko sering terjaga hingga fajar menyingsing, menatap langit kamar yang mulai berjamur karena bocor. Rasa frustrasi itu perlahan berubah menjadi kemarahan yang pekat. Sebuah keputusasaan yang membuatnya mulai membuka telinga terhadap bisik di sudut pasar, di tempat-tempat tersembunyi seperti warung kopi gelap di belakang terminal. Obrolan tentang jalan pintas menuju kekayaan bukanlah hal tabu, melainkan sebuah rahasia umum yang dianggap sebagai solusi logis bagi mereka yang sudah ditinggalkan oleh nasib baik. Disinilah Miko pertama kali mendengar nama sebuah tempat yang terletak beberapa puluh kilometer di utara kotanya. Seorang pria parubaya, mantan pedagang kain yang terjebak bangkit dari kebangkrutan dan kini memiliki 3 ruko besar di Solo, menjadi pemicu utama dalam sebuah obrolan yang difasilitasi oleh kepulan asap rokok kretek murah. Pria itu membisikkan sebuah nama lokasi dengan nada datar, seolah sedang merekomendasikan sebuah toko distributor semen murah, Gunung Kemukus. Pria itu tidak bicara tentang hal gaib yang fantastis dengan kilatan, cahaya atau suara menggelegar, melainkan tentang sebuah transaksi teknis yang dingin. Ada sebuah syarat yang harus dipenuhi, sebuah harga diri yang harus digadaikan di atas tanah makam kuno demi membalikkan keadaan ekonomi. Miko yang awalnya adalah seorang pria religius yang taat beribadah, merasakan benturan moral yang hebat di dalam dadanya. Namun, ketika surat sita dari bank pertama kali datang ke rumahnya pada suatu pagi di hari Selasa, dinding pertahanan mentalnya runtuh sepenuhnya tanpa sisa. Rasa malu yang membayangkan keluarganya akan terusir ke jalanan jauh lebih mengerikan daripada ketakutannya akan dosa terlarang. Malam itu juga, tanpa memberitahu Rahayu selembar benang pun tentang rencananya, Miko menghidupkan sepeda motor bebek tuanya yang berasap tipis, bersiap melakukan perjalanan ke arah utara menuju wilayah Sragen. Perjalanan malam itu terasa sangat panjang dan sunyi, melewati hamparan sawah gelap dan jalanan aspal yang rusak di daerah perbatasan. Angin malam yang menembus jaket tipisnya seolah menjadi firasat bahwa garis batas antara manusia dan sesuatu yang hitam di dalam dirinya telah resmi dilintasi. Pikiran Miko kosong, hanya ada satu fokus yang tertanam di kepalanya. Dia harus kembali ke Solo sebagai pria yang kaya. Tidak peduli apa yang harus dia tinggalkan di atas bukit itu nanti. Tepat ketika jam digital di pergelangan, tangannya menunjukkan pukul 11 malam. Papan penunjuk arah usang yang menunjuk ke arah Gunung Kemukus mulai terlihat di bawah remang. Lempu Jalan. Gunung Kemukus sebenarnya bukanlah sebuah gunung vulkanik yang menjulang tinggi.
melainkan sebuah bukit kecil yang rimbun di dekat aliran Waduk Gajah Mungkur, wilayah Kecamatan Sumber Lawang, Sragen. Ketika roda motor Miko memasuki area parkir yang becek oleh sisa hujan sore hari, atmosfer tempat itu langsung terasa berbeda dari tempat ziarah pada umumnya. Ada aroma kemenyan yang pekat, berbaur dengan bau parfum, murahan yang menyengat hidung, menciptakan kombinasi udara yang pengap dan ganjil. Di bawah remang-piu neon warung remang-remang, puluhan orang berlong dengan pandangan mata yang saling menyelidik dan penuh rahasia. Miko memarkir motornya di sudut tergelap, melangkah dengan canggung menuju jalan setapak berbatu yang menanjak menuju area utama makam Pangeran Samodro. Di sepanjang jalan menanjak tersebut, deretan rumah panggung kayu yang dialihfungsikan menjadi penginapan pendek berbilik. Bambu berdiri rapat, memancarkan suara tawa pelan dan musik dangdut dari radio usang. Tempat ini tidak terasa seperti tempat suci yang agung, melainkan sebuah pasar malam spiritual di mana moralitas sengaja ditanggalkan di pintu gerbang. Miko berjalan menunduk, merapatkan jaketnya. Mong menyadari bahwa setiap orang di sini datang dengan motif yang sama persis dengannya. Kerakusan yang menyamar sebagai keputusasaan. Setelah melewati beberapa anak tangga yang licin, Miko tiba di kompleks utama pendopo makam yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar berusia ratusan tahun. Di sana, seorang pria tua berpakaian adat Jawa lengkap dengan belangkon lusuh seorang juru kunci lokal bernama Mbah Wiryo sedang duduk bersila di dekat pintu masuk utama. Mata tua Mbah Wiryo yang keruh langsung tertuju pada Miko, seolah-olah dia bisa membaca seluruh riwayat utang dan penderitaan yang tertulis di garis wajah pria Solo tersebut. Tanpa banyak bicara, pria tua itu mengisyaratkan Miko untuk mendekat dan duduk di lantai. Semen yang dingin di hadapannya, Miko menyerahkan amplop berisi uang sumbangan wajib dan beberapa perlengkapan. Ritual berupa bunga mawar, kemennya madu dan minyak wangi yang tadi dibelinya di bawah bukit. Mbah Wiryo menerima sesaji itu dengan gerakan tangan yang mekanis, lalu mulai merapalkan doa dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti gumaman tak berujung. Suara sang juru kunci berbaur dengan kepulan asap kemenyan yang membuat mata Miko perih, menciptakan ilusi visual, seolah-olah ruangan pendopo itu perlahan bergeser menjauh dari realitas dunia nyata. Di tengah ritual itu, Mbah Wiryo coba menghentikan doanya, menatap lurus ke dalam manik mata Miko, dan membisikkan aturan mainnya. Syaratnya mutlak, Le, kamu harus menemukan seseorang yang bukan pasangan kamu. Seorang asing yang juga membawa niat yang sama di bukit ini. Ucap Mbah Wiryo dengan suara serak yang dingin. Kamu harus mengikat janji dengannya di depan makam, lalu menuntaskannya di dalam bilik bambu sebanyak 7 kali berturut-turut. Tepat setiap malam Jumat Pon, jika meleset 1 malam saja, atau jika kamu membawa istrimu sendiri, berkah ini akan berbalik menjadi kutukan yang mematikan. Kata-kata itu diucapkan tanpa ekspresi, seperti seorang kasir yang membacakan total belanjaan yang harus dibayar. Miko menelan ludah dengan susah payah, merasakan tenggorokannya mendadak kering kerontang bagai pasir. Pikiran tentang Rahayu, yang sedang tidur sendirian di rumah, sesaat melintas di kepalanya, menimbulkan rasa bersalah yang menusuk dada. Namun, bayangan tentang masa depan anak-anaknya yang suram kembali mengaburkan kompas moralnya. Dengan anggukan kepala yang pelan namun pasti, Miko menerima syarat tersebut, menandakan bahwa dia telah resmi menjual bagian paling suci dari kediriannya demi beberapa lembar kertas berharga di masa depan. Setelah menyelesaikan prosesi doa di depan nisan Pangeran Samodro, Miko melangkah keluar dari pendopo dengan tubuh yang terasa sangat berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menempel di pundaknya. Tugas berikutnya adalah bagian yang paling absurd, sekaligus menjijikkan bagi nalurinya. Mencari seorang wanita asing untuk diajak berhubungan intim demi ritual. Miko berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin
Sepi seiring malam yang merayap menuju pukul 1 dini hari. Di bawah pohon dewandaru yang besar dan rindang, beberapa wanita dan pria tampak berdiri terpisah, saling melempar kode visual lewat tatapan mata atau isyarat rokok yang menyala. Di sudut jembatan kecil yang melintasi sungai buatan dekat area luar makam, Miko melihat seorang wanita sedang berdiri menyendiri, membelakangi keramaian warung. Wanita itu mengenakan kebaya modern berwarna hijau lumut yang agak kusam, dengan rambut yang disanggul rapi namun menyisakan beberapa helai yang terurai liar di tengkuknya. Ada sesuatu yang aneh dari keberadaan wanita ini. Dia tidak menawarkan diri secara agresif seperti para wanita penghibur yang banyak mangkal di sana, melainkan hanya dia menatap air sungai yang hitam pekat. Miko memberanikan diri mendekat, merasakan detak jantungnya bergemuruh hebat di dalam rongga dadanya. Ketika jarak mereka hanya tersisa 2 langkah, wanita itu menoleh dan Miko sempat tertegun melihat parasnya. Wajah wanita itu sebenarnya cukup ayu, namun memiliki pucat yang tidak wajar, seperti kulit seseorang yang jarang sekali terpapar sinar matahari. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama panggilan Sari, seorang janda asal pinggiran kota. Boyolali yang mengaku usahanya di bidang konveksi pakaian. Hancur total karena ditipu oleh rekan bisnisnya sendiri. Suara Sari terdengar sangat datar, hampir tanpa intonasi emosi, seolah dia hanyalah sebuah robot yang diprogram untuk menceritakan kisah sedih yang serupa dengan kisah Miko Sengjiri. Tanpa perlu penjelasan yang panjang lebar, kedua orang yang sempat terluka oleh realitas hidup ini saling memahami maksud pertemuan mereka. Tidak ada rayuan, tidak ada romantisme. Yang ada hanyalah kesepakatan dingin antara 2 jiwa yang telah membusuk demi uang. Sari mengangguk perlahan ketika Miko menanyakan apakah dia juga sedang menjalani ritual Jumat Pon pertamanya. Mereka berdua kemudian berjalan beriringan menuju salah satu bilik sewaan yang terletak di lereng bukit. Sebuah kamar sempit berukuran 2 kali 3 meter dengan dinding bambu yang renggang dan kasur, kapuk tanpa spray yang menebarkan bau apek. Saat berada di dalam bilik yang hanya diterangi oleh sebatang lilin kecil, keabsurdan ritual ini mulai terasa sangat nyata dan menekan psikologis Miko. Ketika dia menyentuh kulit Sari, Miko merasakan sensasi dingin yang tidak biasa. Seolah-olah dia sedang menyentuh permukaan daging yang baru saja dikeluarkan dari lemari pendingin. Selama prosesi intim itu berlangsung, Sari sama sekali tidak bersuara atau memandang wajah Miko. Tenyerus menatap kosong ke arah langit-langit, bambu yang menghitam oleh jelaga lilin. Miko merasakan kepalanya pusing hebat, berjuang melawan rasa jijik pada dirinya sendiri. Sementara suara desa angin malam di luar bukit terdengar seperti suara tangisan massal yang diredam. Setelah semuanya selesai, Sari mengenakan kembali pakaiannya dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu melangkah keluar dari bilik, menghilang ke dalam kegelapan bukit tanpa menoleh lagi. Miko ditinggalkan sendirian di atas kasur kapuk yang keras, menatap sisa lilin yang hampir padam dengan tubuh yang gemetar hebat. Dia menyadari bahwa 1 tahap dari 7 malam panjang telah diselesaikannya. Namun rasa kosong yang tertinggal di dalam jiwanya terasa sangat mengerikan. Malam itu, di dalam bilik kumuh Gunung Kemukus, Miko tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa menjadi manusia. Yang sama lagi ketika dia pulang nanti. Keesokan harinya, Miko kembali ke Surakarta dengan perasaan campur aduk antara cemas dan tidak percaya pada apa yang baru saja dia lakukan. Namun, keajaiban hitam yang dijanjikan oleh mitos gunung Kemukus tidak butuh waktu lama untuk memanifestasikan dirinya. Dalam realitas fisik, tepat pada hari Senin berikutnya, sebuah kebetulan yang sangat tidak masuk akal terjadi di toko. Kelontongnya yang biasanya sepi seperti kuburan. Seorang pria parubaya yang mengaku sebagai manajer pengadaan logistik
untuk sebuah proyek pembangunan jembatan besar di wilayah. Solurayati mendatangi tokonya, mencari pasokan sembako dalam skala raksasa. Pria tersebut tanpa banyak menawar langsung memberikan uang muka tunai dalam jumlah yang sangat besar, cukup untuk melunasi seluruh utang jatuh. Tempo Miko pada lintah darat dalam sekali bayar. Sejak hari itu, Toku Grozir Maiko seperti memiliki daya pikat magis yang tidak bisa dijelaskan dengan logika pemasaran. Apapun, orang-orang dari berbagai penjuru kecamatan mendadak lebih memilih mengantri di tokonya yang sempit daripada pergi ke retail modern yang lebih bersih dan murah. Uang mulai mengalir masuk ke dalam laci mejanya seperti air bah, memenuhi rekening banknya yang selama bertahun-tahun selalu berada di batas saldo minimum. Rahayu, sang istri, tentu saja menyadari perubahan drastis yang terjadi pada kondisi keuangan keluarga mereka dalam waktu yang sangat singkat. Namun, alih-alih merasa bahagia, wanita itu justru menunjukkan gelagat. Kecurigaan yang mendalam yang tidak bisa dia sembunyikan dari raut wajahnya. Setiap kali Miko membawa pulang segepok uang tunai baru, Rahayu selalu menatap suaminya dengan pandangan mata yang dingin, menyelidik dan penuh dengan tanda tanya besar. Rahayu adalah wanita yang peka. Dia mendapati bahwa setiap kali wong-wong itu diletakkan di atas meja, ada aroma melati busuk dan kemenyan tipis yang somar tercium dari permukaan kertasnya. Miko mulai berubah menjadi sosok yang tertutup, mudah marah, dan sering menghabiskan waktu sendirian di dalam kamar kerjanya yang baru dibangun. Kehangatan rumah tangga mereka menguap begitu saja, digantikan oleh ketegangan yang pekat yang membuat anak-anak. Mereka pun merasa takut untuk sekadar menyapa sang ayah. Setiap kali Rahayu mencoba bertanya, dari mana asal-usul relasi bisnis baru yang begitu dermawan itu, Miko selalu memotong pembicaraan dengan bentakan kasar yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Uang telah berhasil memulihkan martabat ekonominya, namun di saat yang sama, uang itu juga mulai membusukkan sisi Kem Siang Miko dari dalam. Ketakutan terbesar Miko kini bukanlah kebangkrutan, melainkan kalender dinding yang terus berjalan menuju hari Kamis Wage. Malam sebelum Jumat Pon berikutnya tiba, tubuhnya mulai menunjukkan reaksi fisik yang aneh. Setiap kali mendekati hari ritual, kulit di bagian punggungnya akan terasa sangat gatal dan panas, seperti terbakar api tersembunyi. Dia tahu bahwa uang yang melimpah ini hanyalah sebuah umpan, dan dia harus terus kembali ke bukit itu untuk membayar cicilan gaibnya kepada entitas yang bersemayam di sana. Rasa bersalah karena telah mengkhianati kesucian pernikahannya dengan Rahayu mulai bermanifestasi menjadi halusinasi suara ketukan. Pintu di tengah malam yang tidak pernah ada wujudnya. Pada malam Kamis Wage di bulan kedua, saat Miko sedang merapikan uang di dalam brankas barunya, dia menoleh dan terkejut mendapati Rahayu sedang berdiri di ambang pintu kamar dengan wajah pucat pasi. Istrinya tidak menangis. Dia hanya memegang sebuah kemeja milik Miko yang baru saja dicuci kemeja yang digunakan. Miko saat pertama kali pergi ke Gunung Kemukus. Di bagian kerah kemeja itu, terdapat noda bedak putih tebal dan bau parfum wanita murahan yang sangat menyengat, yang tidak bisa hilang meskipun sudah direndam cairan pembersih. Rahayu menatap Miko dengan kekecewaan yang begitu dalam. Sebuah tatapan yang membuat Miko menyadari bahwa rahasia hitamnya mulai terkelupas. Miko tidak memberikan penjelasan apapun malam itu. Dia hanya merebut kemeja tersebut dari tangan Rahayu dengan kasar, lalu berjalan keluar rumah tanpa memedulikan tatapan nanar istrinya. Malam itu adalah malam Jumat Pon kedua, dan tubuhnya sudah menuntut untuk segera berada di lereng Gunung Kemukus. Seolah-olah ada magnet gaib yang menarik paksa darah dan dagingnya. Perjalanan kedua ini terasa jauh, lebih menekan secara mental karena dia tidak lagi didorong oleh ketidaktahuan, melainkan oleh keterikatan paksa.
Setibanya di area parkir Sumber Lawang, suasana tempat itu tampak jauh lebih pekat dan mengintimidasi dibandingkan kunjungan pertamanya. Tanpa perlu mendaftar ulang secara formal pada Mbah Wirio, Miko langsung melangkah menuju pohon Dewandaru, tempat di mana dia pertama kali bertemu dengan Sari sebulan yang lalu. Jantungnya berair ketika dia melihat sosok wanita bergaun hijau lumut itu sudah berdiri di posisi yang persis sama, seolah-olah dia tidak pernah bergeser dari tempat itu selama sebulan penuh. Ketika Miko mendekat, Sari menoleh dengan gerakan leher yang kaku, dan seulas senyum tipis yang terlihat sangat dipaksakan muncul di bibirnya yang keunguan. Tidak ada kata sapaan di antara mereka. Hubungan mereka telah bertransformasi menjadi sebuah rutinitas kegelapan yang mekanis. Mereka kembali menyewa bilik bambu yang sama di lereng bukit. Namun kali ini, pengalaman yang dialami Miko jauh lebih mengerikan dan merusak psikologisnya. Begitu pintu bilik ditutup dan dikunci dari dalam, suhu udara di dalam ruangan langsung merosot, drastis hingga membuat napas. Miko mengeluarkan uap tipis. Saat lilin dinyalakan, bayangan mereka di dinding bambu tidak mengikuti gerakan tubuh mereka dengan akurat, melainkan tampak bergerak sendiri dengan bentuk yang lebih besar dan mengerikan. Miko merasakan ketakutan yang luar biasa, namun sesuatu yang tidak terlihat seperti mencengkeram kehendak bebasnya, memaksanya untuk terus melanjutkan prosesi ritual tersebut. Saat bersentuhan dengan tubuh Sari, Miko tidak lagi merasakan kulit manusia biasa, melainkan sensasi seperti menyentuh kain kafan yang basah oleh air tanah. Di tengah-tengah hubungan intim yang dipaksakan itu, Miko tidak sengaja menatap ke arah cermin hias tua berbingkai plastik yang tergantung di sudut bilik. Melalui pantulan cermin yang buram itu, Miko melihat bahwa sosok yang sedang berada di bawahnya bukanlah Sari yang berwajah ayu, melainkan sebuah entitas dengan kulit yang membusuk dan mata yang sepenuhnya hitam tanpa selaput putih. Miko ingin berteriak dan melepaskan diri, namun lidahnya mendadak kaku dan seluruh otot tubuhnya lumpuh, terkunci dalam ritme ritual yang mistis. Dari sudut bilik yang gelap, samar-samar terdengar suara tawa melengking yang sangat pelan, berbaur dengan suara gesekan bambu ditiup angin malam. Sari atau apapun makhluk yang menyerupainya tiba-tiba membisikkan sesuatu langsung ke lubang telinga. Miko dengan suara yang bukan lagi suara wanita, melainkan suara gema yang berat. 2 dari 7, Sujat Miko. Jangan pernah terlambat, atau kami yang akan menjemput sisa hidupmu di Solo. Bisikan itu disertai dengan embusan napas yang berbau busuk seperti bangkai binatang yang telah lama mati di dalam sumur tua. Ketika ritual itu akhirnya selesai menjelang subuh, Miko jatuh terduduk di lantai tanah, bilik dengan tubuh yang lemas dan gemetar hebat, seperti orang yang terserang malaria. Sari telah pergi terlebih dahulu, meninggalkan bau melati busuk yang sangat pekat di dalam ruangan sempit tersebut. Miko menatap kedua telapak tangannya yang kini tampak sedikit menghitam di bagian jujung jarinya. Sebuah tanda fisik. Pertama, bahwa jiwanya telah mulai terkontaminasi oleh energi hitam kemukus. Dia menyadari dengan penuh kengerian bahwa uang melimpah yang kini ada di rumahnya telah mengikatnya ke dalam sebuah lingkaran setan yang tidak mungkin bisa dia hentikan tanpa mengorbankan nyawanya sendiri. Memasuki bulan ketiga, kekayaan Pak Miko melesat ke tingkat yang tidak masuk akal untuk ukuran pedagang. Pasar gede, rumah gang sempit di daerah Pajang kini telah diruntuhkan, diganti dengan bangunan megah berlantai 2 dengan pagar besi menjulang tinggi yang tampak, mencolok di antara rumah tetangga. Namun, di balik dinding-dinding marmer yang dingin itu, Miko mulai membayar harga biologis dari perjanjian gaibnya. Kulit di sekitar leher dan punggungnya kini dipenuhi berkak hitam bersisik yang menyerupai tanah makam yang kering. Setiap kali dia mencoba menggaruknya, rasa sakit yang muncul bukan lagi gatal biasa,
melainkan sensasi seperti disengat ratusan jarum es. Rahayu kini sepenuhnya menolak untuk tidur di kamar yang sama dengan suaminya. Dia memindahkan barongnya ke kamar belakang, dekat dapur, karena tidak tahan dengan bau aneh yang menguar dari tubuh Miko setiap kali pria itu. Berkeringat bau yang menyerupai perpaduan antara kapur brus kuno dan daging yang membusuk. Anak-anak mereka pun mulai menjauh. Mereka sering menangis ketakutan di malam hari karena mengaku melihat bayangan seorang wanita bergaun hijau, sering berdiri diam di sudut ruang tamu, menatap lurus ke arah kamar tidur utama tempat Miko mengurung diri. Miko tahu betul siapa pemilik bayangan itu, dan teror itu perlahan merayap dari bukit kemukus langsung ke dalam rumahnya. Setiap sore sebelum matahari tenggelam, suasana di dalam rumah mewah itu berubah menjadi sangat mencekam. Suara ketukan halus pada dinding-dinding, beton yang baru dibangun terdengar berirama, seolah-olah ada sesuatu yang sedang berjalan di dalam struktur bangunan tersebut. Miko yang semakin paranoid mulai mengonsumsi obat tidur. Dosis tinggi demi bisa memejamkan mata. Namun obat-obatan kimia tidak memiliki kekuatan melawan kutukan spiritual. Di dalam mimpinya, Miko selalu mendapati dirinya berjalan bertelanjang kaki di atas hamparan duri menuju puncak gunung Kemukus, dengan Mbah Wirio yang berdiri di ujung jalan sambil memegang sebuah kain kafan kosong yang bertuliskan namanya. Ketika Jumat Pon ketiga tiba, Miko sudah tidak memiliki kekuatan untuk menolak. Secara finansial dia adalah raja, namun secara psikologis dia hanyalah seorang budak yang menunggu jam operasionalnya dimulai. Sore hari di hari Kamis Wage, dia kembali memacu kendaraannya menuju Sragen. Kali ini bukan lagi dengan motor bebek tua, melainkan dengan mobil sedan hitam mewah hasil dari aliran uang gaib tersebut. Sepanjang perjalanan, sorot lampu mobilnya beberapa kali menangkap bayangan sekelebat wanita berbaju hijau melintas di pinggir jalan raya, seolah sedang memandu jalurnya agar tidak tersesat atau mencoba melarikan diri dari kesepakatan. Setibanya di pelataran parkir yang becek, Miko menyadari bahwa kondisi fisiknya telah memengaruhi persepsinya terhadap tempat itu. Gunung Kemukus kini tidak lagi terlihat seperti bukit mistis biasa, melainkan seperti sebuah rahim raksasa yang berdenyut dengan energi hitam yang pekat. Ketika dia berjalan mendaki menuju pohon Dewandaru, orang-orang di sekitar jalur pendakian tampak memandangnya dengan tatapan kosong. Wajah-wajah mereka terlihat seperti tengkorak yang dilapisi kulit tipis. Di sana, di bawah bayang-bayang pohon tua yang meranggas, Sari sudah menunggu dengan gaun hijau lumutnya, yang kini tampak semakin kusam dan dipenuhi noda tanah basah di bagian bawahnya. Pertemuan ketiga di dalam bilik bambu terasa seperti sebuah siksaan fisik yang nyata bagi Miko saat dia menyentuh tubuh Sari. Rasa dingin yang menjalar dari kulit wanita itu begitu kuat hingga membuat persendian tangan Miko terasa kaku dan linu. Selama prosesi berlangsung, udara di dalam bilik menjadi begitu tipis hingga sementara Sari terus menatapnya dengan mata yang tidak berkedip sedikit pun. Di sela-sela desa angin malam yang menembus celah bambu, Miko mendengar dengan jelas. 3 dari 7, sujat Miko. Dagingmu sudah mulai menjadi milik kami. Hubungan antara Miko dan Rahayu akhirnya mencapai titik didih pada suatu malam di pertengahan bulan keempat. Di atas meja makan jati yang mahal, hidangan makan malam yang dimasak oleh Rahayu dibiarkan mendingin tanpa tersentuh oleh siapapun. Anak-anak mereka telah diungsikan ke rumah neneknya di Kartasura karena atmosfer rumah di Pajang sudah tidak lagi aman untuk kesehatan mental anak-anak. Rahayu duduk dengan punggung tegak, matanya yang sembab menatap lurus ke arah Miko, yang malam itu mengenakan kemeja lengan panjang demi menutupi bercak hitam di tangannya yang semakin meluas. Pilihannya hanya 2, Mas.
kata Rahayu dengan suara yang bergetar namun syarat dengan ketegasan yang dingin. Kamu jelaskan dari mana semua uang jahanam ini berasal. Besok pagi dan tidak akan pernah kembali. Aku lebih baik mati kelaparan di emperan pasar daripada harus. Dalam rumahnya sendiri, Rahayu meletakkan sebuah bungkusan kecil di atas meja sebuah. Bungkusan kain mori berisi sisa kemenyan dan minyak wangi yang dia temukan tersembunyi di dalam laci mobil baru Miko. Maku terjiong. Rahangnya mengeras sementara keringat. Jingxing mulai bercucuran dari dahi dan lehernya yang gatal. Haze bersalah ketakutan akan kehilangan keluarga. Dan keangkuhan atas kekayaan yang dia miliki saat ini bergolak hebat di dalam dadanya. Namun, sebelum Miko sempat membuka mulut untuk berbohong, sebuah kejadian aneh menghentikan segalanya. Lampu gantung mewah di atas meja makan tiba-tiba berkedip-kedip dengan cepat sebelum akhirnya padam sepenuhnya, menyisakan kegelapan total di dalam ruangan. Di tengah kegelapan itu, tercium bau wangi melati yang sangat menyengat, berbaur dengan bau busuk yang akrab di hidung Miko. Dari sudut ruang makan yang gelap, terdengar suara langkah kaki perempuan yang berjalan lambat. Dengan bunyi seretan kain yang basah di atas lantai granit, Rahayu tercekat. Tubuhnya menegang saat dia merasakan suhu udara di sekitarnya merosot, drastis hingga menusuk tulang. Menggunakan cahaya samar dari layar ponselnya yang menyala, Rahayu mengarahkan pandangannya ke sudut ruangan dan langsung menjerit histeris. Di sana, berdiri sesosok wanita dengan kebaya hijau kusam, berwajah pucat dengan separuh kulit. Wajahnya yang tampak mengelupas memperlihatkan daging hitam di bawahnya. Sedang menatap mereka dengan senyum yang mengerikan. Miko yang melihat manifestasi nyata tersebut langsung berlutut di lantai, menangis histeris sambil memegangi kepalanya yang pening. "Pung! Ampun, jangan ganggu keluargaku!" teriak Miko berulang kali. Sementara sosok wanita bergaun hijau itu perlahan memudar dan menghilang bersamaan dengan menyalanya kembali lampu rumah. Rahayu menatap suaminya yang bersimpuh di lantai dengan pandangan yang penuh dengan rasa jijik dan kengerian yang mendalam. Tanpa mengucap sepatah kata pun lagi, Rahayu melangkah mundur, mengambil tas pakaian yang sudah dia siapkan sejak sore, dan meninggalkan rumah mewah itu malam itu juga. Membiarkan Miko sendirian dalam istana gaibnya. Kepergian Rahayu. Rumah besar itu kini terasa seperti sebuah kuburan megah yang dirancang khusus untuk menyiksanya perlahan-lahan. Uang tunai yang tersimpan di dalam berangkasnya kini tidak lagi memberikan rasa aman, melainkan rasa bersalah yang mencekik lehernya. Miko menyadari bahwa pelariannya ke Gunung Kemukus tidak hanya menghancurkan toko, kelontongnya yang lama, tetapi telah berhasil memotong seluruh akar kemanusiaan dan kebahagiaan sejati dalam hidupnya. Demi tumpukan harta yang mati, malam Jumat Pon keempat tiba di saat kondisi mental dan fisik Miko berada di titik terendah. Bercak hitam di kulitnya kini telah menyebar hingga ke area wajah, membuat separuh pipi kanannya tampak melepuh dan kusam seperti kulit mayat yang mulai membusuk. Dia tidak bisa lagi mengelola tokonya di pasar gede. Semua urusan bisnis dia serahkan kepada orang kepercayaan yang tidak tahu menahu tentang asal-usul modalnya. Dengan sisa-sisa tenaga yang dia miliki, Miko kembali berkendara menuju wilayah sumber lawang. Sragen digerakkan bukan lagi oleh keinginan untuk kaya, melainkan oleh ketakutan mutlak akan ancaman kematian yang ditiupkan oleh entitas Kemukus. Suasana di Gunung Kemukus malam itu terasa sangat aneh. Kabut tebal yang tidak biasa turun menyelimuti bukit kecil tersebut, membatasi jarak pandang hanya sejauh 2 meter. Suara musik dangdut dan tawa dari warung-warung, remang-remang terdengar samar dan teredam oleh kepekatan kabut, menciptakan atmosfer yang sangat terisolasi dari dunia luar. Miko berjalan tertiti mendaki anak tangga batu yang licin. Setiap langkahnya terasa seperti dipantau oleh ribuan mata.
Tak kasat mata yang bersembunyi di balik batang-batang pohon besar. Ketika tiba di bawah pohon dewandaru, Sari sudah berdiri di sana. Namun kali ini penampilannya jauh lebih mengerikan dari bulan sebelumnya. Pakaian kebaya hijau yang dikenakan Sari tampak robek di beberapa bagian, dan bau bangkai yang keluar dari tubuhnya begitu pekat hingga Miko harus menahan muntah berkali-kali ketika mereka memasuki bilik bambu. Miko yang sudah tidak tahan dengan siksaan mental ini mencoba untuk membatalkan perjanjian tersebut. Dengan suara gemetar, dia menatap Sari dan berkata, "Aku tidak mau melanjutkan ini lagi. Ambil kembali semua uang itu. Aku ingin hidupku yang dulu kembali." Mendengar kata-kata itu, Sari tidak marah. Dia justru mengeluarkan suara tawa yang berat. Perjanjian di atas tanah Samodro tidak bisa dibeli kembali dengan uang. "Sujat Miko," ucap Sari dengan suara gema yang dingin, yang membuat darah Miko seolah berhenti mengalir. "Kamu sudah memberikan tanda tanganmu dengan darah dan syahwatmu sendiri di malam pertama. Jika kamu berhenti sekarang, malam ini juga tubuhmu akan menjadi santapan bagi penunggu bukit ini. Dan anak istrimu di Solo akan menyusulmu dalam waktu 3 hari. Bersamaan dengan selesainya kalimat itu, lilin di dalam bilik padam, dan Miko merasakan tubuhnya ditarik secara paksa oleh kekuatan. Tak kasat mata ke atas kasur kapuk yang dingin, prosesi ritual keempat berlangsung seperti sebuah mimpi buruk yang sadis di dalam kegelapan total. Miko tidak lagi merasakan sentuhan fisik manusia, melainkan sensasi seperti dihimpit oleh sebongkah batu nisan yang besar dan berat. Sementara hawa sedingin es merayap masuk melalui pori kulicinya. Di tengah siksaan itu, dia menyadari sebuah kenyataan yang sangat mengerikan. Sosok Sari yang bersamanya selama ini bukanlah manusia yang juga mencari pesugihan, melainkan perwujudan dari jin penunggu. Kemukus yang sengaja mengubah wujudnya untuk menjebak para manusia yang putus asa. Ketika fajar mulai menyingsing dan kabut perlahan terangkat dari lereng bukit, Miko merangkak keluar dari bilik bambu dengan tubuh yang lemas dan pakaian yang acak-acakan. Wajahnya kini sepenuhnya telah berubah menjadi pucat pasi dengan mata yang cekung dan menghitam. Dia melihat ke arah cermin kecil di luar penginapan dan menyadari bahwa penampilannya kini sudah tidak ada bedanya dengan para peziarah gaib yang terjebak selamanya di Gunung Kemukus. Dengan sisa kekuatan yang tersisa, dia menghidupkan mobilnya. Tahu bahwa dia harus bertahan melalui 3 malam Jumat. Pon lagi jika ingin tetap bernapas di dunia ini. Kembali ke Solo, Miko hidup seperti mayat berjalan di dalam rumah mewahnya yang kosong melompong. Yang ada hanyalah keheningan yang menulikan telinga dan bau melati busuk yang kini telah permanen. Toko grosirnya di Pasar Gede terus menghasilkan uang dalam jumlah miliaran rupiah setiap minggunya. Namun semua angka digital di rekening banknya terasa sama sekali tidak berguna. Miko menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk diam di lantai ruang tamu yang gelap, menatap tumpukan uang tunai yang sengaja dia sebar di lantai. Seperti sampah tak berharga, paranoia yang dideritanya kini berada di tingkat akut. Dalam kepalanya yang menyuruhnya untuk mengakhiri hidupnya sendiri agar siksaan ini cepat selesai. Namun, setiap kali dia melihat seutas tali atau pisau tajam, bayangan ancaman terhadap Rahayu dan Onya kembali muncul, memaksanya untuk tetap bertahan dalam penderitaan. Bercak hitam di tubuhnya kini telah mengelupas dan mengeluarkan cairan bening berbau amis, memaksa Miko untuk terus mengenakan pakaian tertutup rapat bahkan di dalam rumah, yang udaranya terasa sangat pengap dan panas. Suatu malam di minggu ketiga setelah ritual keempat, pintu depan rumah mewah Miko yang terkunci rapat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya dengan suara derit yang panjang. Miko yang sedang duduk di sudut ruangan tidak bergerak sedikit pun. Matanya yang cekung menatap malas ke arah pintu yang terbuka tersebut. Dari luar,
melangkah masuk sesosok pria tua dengan pakaian adat, Jawa lengkap dan belangkon lusuh. Emigi Wiryo, sang juru kunci gunung, Kemukus yang seharusnya berada puluhan kilometer di utara Sragen. Pria tua itu berjalan tanpa suara di atas hamparan uang tunai yang berserakan di lantai. Menghentikan langkahnya tepat 3 langkah di depan Miko. "Waktumu tidak banyak lagi, Sujatmiko," kata Mbah Wiryo dengan suara serak yang datar, tanpa ada ekspresi kemarahan atau belas kasihan di wajah tuanya yang keruh. 3 Jumat Pon tersisa adalah bagian yang paling berat. Banyak yang mati sebelum mencapai malam ke-7 karena tubuh mereka tidak kuat menahan racun gaib dari bukit. Jika kamu ingin selamat, kamu harus membawa sesuatu yang lebih dari sekadar syahwatmu pada ritual berikutnya. Kamu harus membawa seluruh sisa kewarasanmu untuk diserahkan di depan. Nisan Pangeran Samodro. Miko hanya tertawa pelan. Sebuah tawa kering yang terdengar. Sangat menyedihkan. Di dalam ruangan yang luas tersebut, kewarasanku sudah habis sejak malam pertama aku menginjakan kaki di tempat jahanam itu. "Mbah," bisik Miko dengan suara yang parau. Mbah Wiryo tidak membalas ucapan itu. Dia hanya membalikkan badannya, perlahan dan kembali berjalan, keluar menuju kegelapan malam, menyisakan bau kemenyan madu yang pekat yang perlahan mengendap di antara tumpukan uang kertas di lantai rumah Miko. Malam Jumat Pon, Kelima tiba di bawah guyuran hujan lebat yang seolah ingin membasuh seluruh dosa yang tertanam di atas tanah Sragen. Jalanan menanjak menuju kompleks makam. Pangeran Samodro berubah menjadi aliran lumpur, coklat yang licin. Namun hal itu tidak menyurutkan langkah. Puluhan manusia yang masih setia mencari berkah hitam di tempat tersebut. Miko turun dari mobilnya dengan tubuh yang dibalut jubah hitam tebal untuk menutupi kondisi fisiknya yang kini sudah sangat memprihatinkan. Separuh badannya kini telah mati rasa dan sulit untuk digerakkan secara normal akibat penyebaran kutukan fisik Kemukus. Dia berjalan lambat melewati pendopo utama. Tidak lagi menatap ke arah tempat tinggal Mbah Wiryo, melainkan langsung menuju ke area pohon. Dewan Daru yang tampak bergoyang hebat dihantam angin kencang. Di sana, di tengah siraman air hujan yang dingin, Sari berdiri menunggunya tanpa mengenakan pelindung apapun. Gaun hijaunya kini telah berubah warna menjadi hitam pekat karena lumut dan lumpur yang melekat. Ketika mata mereka bertemu, Miko tidak lagi merasakan ketakutan yang melet seperti dulu. Yang tersisa di dalam dirinya hanyalah kepasrahan yang dingin. Sebuah penerimaan alami bahwa dia telah kalah sepenuhnya dalam permainan ini. Mereka berdua berjalan menuju bilik bambu nomor 4. Tempat yang kini terasa seperti peti mati pribadi bagi Miko di dalam ruangan. Suara rintik hujan yang menghantam atap seng tua menciptakan irama monoton yang menambah kesan klaustrofada ruangan sempit tersebut. Lilin yang dinyalakan Miko langsung padam oleh tiupan angin yang masuk dari celah dinding, meninggalkan mereka dalam kegelapan total yang pekat. Miko berbaring di atas kasur kapu yang basah oleh tampias air hujan, menunggu prosesi kelima dimulai dengan kesadaran yang perlahan-lahan mulai mengabur. Saat ritual berlangsung di dalam kegelapan, Miko tidak lagi merasakan kehadiran Sari sebagai entitas luar. Dia merasa seolah-olah jiwanya sedang ditarik keluar dari dalam tubuhnya secara perlahan melalui ubun-ubun kepala. Suara bising hujan di luar mendadak hilang, digantikan oleh keheningan total yang sangat dalam. Seolah-olah dia sedang berada di dasar sebuah sumur tua yang mati. Dalam kondisi setengah sadar itu, Miko melihat kilasan balik seluruh hidupnya. Tokonya yang ramai di masa lalu, senyuman tulus rahayu sebelum uang mengubah segalanya, dan tawa ononnya saat mereka masih hidup dalam kesederhanaan. Yang jujur di gang sempit Pajang, dia menyadari dengan sangat terlambat bahwa kekayaan melimpah yang dia kejar selama ini tidak pernah memberinya kehidupan. Uang itu justru menjadi tanah yang menguburnya hidup-hidup.
Ketika ritual selesai menjelang subuh, Miko mendapati dirinya tidak bisa lagi menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Dia lumpuh total di atas kasur kapuk yang bau. Sari telah lenyap dari ruangan, meninggalkan selembar kain mori putih kecil yang diletakkan di atas dadanya yang berdenyut lemah. Sebuah tanda bahwa setengah dari sisa umur biologisnya telah resmi diambil sebagai bayaran untuk malam kelima. Quizapekmo tidak berakhir dengan ledakan mistis yang dramatis atau kematian yang penuh darah, melainkan dengan sebuah akhir yang sunyi dan surrealistis. Keesokan paginya, pemilik penginapan menemukan Miko tergeletak sendirian di dalam bilik dalam kondisi stroke parah. Tidak bisa berbicara dan hanya bisa menatap langit dengan mata yang terus mengalirkan air mata. Dia kemudian dibawa kembali ke Solo oleh pihak rumah sakit, menjalani sisa hidupnya sebagai pria kaya raya yang lumpuh di atas kursi roda di dalam rumah mewahnya yang sepi. Uang miliaran rupiah di rekeningnya tetap utuh, namun dia tidak akan pernah bisa membelanjakannya. Sementara Rahayu dan anak-anaknya tidak pernah sekalipun datang untuk menjenguknya, membiarkannya membusuk perlahan bersama sisa harta dari Gunung Kemukus.